membagi tiga kata yang sering kita ucapkan dan sangat populer. Halal, bihalal. Halal yang pertama, karena halal itu diambil dari kata ahalla yahillu halalan. Orang Arab itu kalau bilang arti al-hillu, yang ini adalah akar kata dari kata halal itu, artinya mengurai. Sesuatu yang kusut udah terurai, itu disebut al-hillu. Makanya kalau dia udah selesai, benang kusut kalau udah diurai, itu dia bilang al-hillul mushkilah. Apa itu? Kusutnya udah selesai. Saya banyak pendapat para ulama yang mengambil penguatan tentang halal bihalal ini, tradisi baik. Pertama misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kata halal yang pertama itu yang ada di Al-Quran adalah yang ada di dalam ayat ini. Lewatkan apa? Ini gedean di sini. Oh, saya kira kecil. Baik, kita lanjut. Jadi kata halal di dalam Al-Quran yang pertama itu muncul dalam ayat ini. Artinya apa? Kalau hari ini kita kemudian setelah Idul Fitri ada semacam budaya baru untuk halal bihalal. Yang pertama, kita ini mengurai semua interaksi muamalah kita, ya, selama 1 tahun, yang itu kemudian kita rayakan dengan Idul Fitri. Itu pasti ditemukan interaksi sosial itu, kita ketemu yang namanya salah, khilaf, dosa dan lain sebagainya. Maka di sini konteksnya adalah Allah memanggil dengan khitab ya ayyuhan nas, karena interaksi itu sangat banyak, sangat kompleks. Apalagi kalau kita misalnya kita persempit interaksi di lingkungan Al-Falah. Satu perumahan dibagi 8 RT, ya, 1 RW, 1 RT-nya aja kita interaksi, dan pasti itu ditemukan kita ini orang manusia yang kemudian punya potensi sama. Di dalam Al-Quran kata manusia itu terdiri dari pertama bashar. Bashar itu manusia. Kedua al-ins. Allah menggunakan juga dengan al-ins. Wa ma khalaqul jinna wal ins. Yang ketiga adalah Bani Adam. Yang keempat adalah An-Nas. Ini semua kalau ada konteksnya ayyuhan nas, itu artinya potensi semua manusia itu nggak bisa keluar dari komunitas, dari hal-hal yang sifatnya sosial, interaksi sosial. Maka malam hari ini al-hillu kita urai, semua kita pastikan kita ini selesai. Menghalalkan artinya apa? Semuanya tidak ada benang kusut. Terutama kemarin, kalau tadi panitia Ramadan, pasti di dalam 1 bulan melayani jamaah itu banyak hal-hal yang sifatnya apa? Kurang seret, nggak cocok lagi, nggak mood, pasti itu ketemu. Apalagi diperkuat dengan ayat lain, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Syu'ub di sini bukan hanya konteksnya kesukuan, tapi juga kalau dalam konteks kemanusiaan bermasyarakat, kita ini syu'ub. Lain RT itu udah syu'ub.
Syu'ub itu artinya bermacam-macam kelompok. Wa qabail. Ketua DKM dari Bima, Pak Yani dari mana? Garut. Dari Garut. Ketemu di sini, disatuin dalam komunitas. Tapi komunitas ini yang ingin Allah tekankan adalah adanya halal, adanya peruraian yang kita ini harus semua selesai. Bukan hanya halal, tapi kaitannya juga wajib. Jadi kulu di situ bukan artinya hanya makanlah, bukan, Pak. Dalam pengertian yang lebih luas, semua interaksi kita itu kan ujungnya urusan makan. Bapak kerja di mana aja, pulang itu supaya apa? Memastikan di rumah itu hal-hal yang paling pokok itu selesai. Sesuatu yang paling mendasar itu urusan makan. Maka itu Allah tekankan, urusan di mana kita interaksi di kantor, di masyarakat, di masjid, di organisasi apapun harus yang namanya al-halal atau al-hilm terurai, kita selesai. Maka halal yang pertama kata Ibnu Hisham Al-Ansari ini harus terurai. Ya, termasuk makanan itu terurai ya sekarang. Ada nggak yang dari kampung makan? Terurai semua dikasih, selesai. Ya. Yang kedua ada kata bi, halal, bi halal. Bi itu maknanya kata Ibnu Hisham Al-Ansari adalah yakinkanlah ada setelah kita mengurai semua ini hal-hal yang sifatnya komunitas, yang sifatnya sosial, yang sifatnya hablum minan nas, bi-nya itu adalah bimakna al-musahabah. Harus didekati. Sohib itu kan artinya teman dekat. Apa aja jadi dekat. Atau dalam makna lain namanya al-ilsaq. Al-isaq itu yang merekatkan. Makanya lem itu dalam bahasa Arab disebut al-lisaq. Al-lisaq itu lem. Supaya lengket, supaya kita ini setelah kemudian kita mengurai, kita tambah dekat. Tapi dekatnya ini adalah lita'aruf. Artinya halal yang menyebabkan dan menghasilkan sesuatu kebaikan yang baik. Supaya tenang Pak, semua ini kita harus punya misi terakhir adalah ketenangan. Maka halal yang kedua, halal bi halal. Halal yang kedua itu memastikan hubungan kita dengan Allah. Kalau udah urusan manusia hablum minan nasnya selesai, jangan lupa di Ramadan kita ada nggak yang kemudian kita punya hal yang kaitannya dengan Allah. Udah janji. Pokoknya saya Ramadan kemarin nggak bakal saya putus tarawih. Yang laki-laki ya, yang perempuan pasti ada uzur. Kemudian kita ketiduran Pak, bukan kesengajaan. Kayak merasa ya Allah, kok janji saya sama Allah itu Ramadan kemarin ada yang bolong tarawih kita. Disitulah kita minta Allah mengurai apa yang kemudian menjadi khilaf. Jadi halal di halal itu halal kita mengurai hubungannya interaksi dengan sesama manusia. Bi yang kemudian kita eratkan, kalau hubungannya dengan manusia berarti kita musahabahnya dengan manusia. Tapi kalau kita kurang dekatnya dengan Allah, maka bi yang kedua ini, yang kita maksudkan ini adalah kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna halal bi halal yang saya kemudian membaca salah satu ulama yang pendapat yang kemudian ini diterjemahkan, ini dijelaskan makna halal bi halal yang kemudian tujuan kita adalah mengurai. Kalau mengurainya dengan Allah kita bisa komunikasi langsung. Mengurai dengan manusia maka kita sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamahum minal 'aidina wal faizin kullu 'amin wa antum bi khair. Supaya kita semuanya punya ketenangan. Terakhir jamaah sekalian, kita ini kalau digambarkan
tujuan dari yang tadi ayat tadi adalah kita bisa menciptakan sesuatu kebaikan, ya, melalui kita mengurai tadi, menghalalkan tadi, halal bihalal ini. Maka sebenarnya saya ingin mengutip tujuan daripada manusia adalah menggapai impian yang namanya marwah. Kalau ada orang umroh atau haji, itu ada namanya sa'i. Sa'i itu dari Sofa ke Marwah. Orang kalau habis tawaf itu menghadap Allah, karena tawaf sama dengan sholat, maka itu diibaratkan dia hablum minallahnya langsung. Tapi Sofa sampai ke Bukit Marwah itu adalah interaksi di mana kita adalah mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Makna Sofa itu adalah mensucikan, membersihkan. Jadi setelah kita halal bihalal, kita mudik, kita kemudian lebaran, kita kemudian ketemu dengan sanak keluarga, kita ingin mensucikan diri kita. Bagaimanapun orang kalau mau sa'i, sa'i itu artinya apa, Pak? Sa'i itu artinya bukan berlari-lari, sa'i itu artinya ikhtiar, usaha. Maka digambarkan Siti Hajar waktu ingin mencari air untuk Nabi Ismail alaihissalam itu melakukan ikhtiar dari Sofa sampai ke Marwah. Ini juga sama. Kita ini sebetulnya sedang menyiapkan bagaimana hati kita dari ibadah keluar Ramadan ini kita menjadi orang yang shafi, orang yang suci. Ajaran orang yang suci itu disebut sufi, bukan sofi. Sofi itu adalah orang. Maka terakhir kita akan mencapai marwah. Marwah itu apa artinya? Kehormatan. Sering kita bilang kita jaga marwah. Sama tujuan dari hidup kita, kita menjaga marwah kita dari kesucian yang kemudian dari budaya baik halal bihalal ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan, kemudian hati kita bersih, ya, kita halal bi al musahabah dengan manusia, bi al muamalah, ya, dengan Allah, interaksi dengan Allah. Maka selanjutnya kita akan menggapai yang namanya kehormatan kita menjadi orang-orang yang memiliki derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan yang sudah kita lalui itu, kemudian semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ada dua ayat dalam surah Al-Husyarah, fa idza faraghta fansab. Apabila kita telah selesai bekerja keras, maka bersiaplah kita untuk urusan yang lebih besar lagi. Ada Idul Kurban, ya, setelah Idul Fitri, TKM ini punya PR. Tidak lama lagi kita menghadapi Idul Kurban. Wa ila rabbika farghab, maka kepada Allah kita berharap. Mudah-mudahan kemakmuran dalam kegiatan DKM Masjid Al-Falah ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah Allah ini makmur, rumahan kita ini berkah, kemudian kita semua menjadi bagian orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.